Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rija Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Musim tanam dari berbagai komoditas di berbagai daerah kini sudah dimulai. Namun, ada beberapa hal yang mungkin dilupakan oleh petani-petani kita. Salah satunya yaitu proses persemaian. Nah, seperti apa sih kira-kira kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses persemaian tanaman? Berikut saya akan menjelaskan tentang 5 kesalahan dalam proses persemaian tanaman. Apa saja? Penasaran? Tunggu apa lagi toh? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada 5 kesalahan yang sering terjadi dalam proses persemaian. Yang pertama adalah penggunaan media tanam yang tidak sesuai. Tentu Sobat Benih sudah tahu bahwa benih tanaman itu layaknya seperti bayi kecil. Kondisi ataupun tekstur media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan benih. Media tanam yang terlalu padat ataupun memiliki drainase yang kurang akan menyebabkan pertumbuhan dari benih tersebut akan terhambat. Selain itu, penggunaan media tanam yang membawa unsur hama ataupun penyakit itu juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan benih yang akan ditanam. Dan perlu diingat bahwa media tanam juga harus memiliki unsur hara yang diperlukan menjadi asupan bagi benih tanaman tersebut. Jadi apabila media tanam yang digunakan kurang ataupun tidak memiliki unsur hara, maka pertumbuhan dari benih tanaman akan terganggu. Solusi yang bisa dilakukan oleh Sobat Benih semua yaitu salah satunya adalah dengan mencampur media tanam dengan bahan-bahan yang sesuai ataupun yang mendukung dari pertumbuhan benih tersebut. Media tanam itu dicampur dengan kokopit, arang sekam, dan lain sebagainya sehingga kondisi media tanam itu tidak terlalu padat. Kemudian, Sobat Benih juga bisa mensterilkan media tanam dengan menjemurnya sebelum dilakukan penanaman. Dan yang terakhir, pastikan media tanam yang digunakan sudah memiliki unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan benih. Kesalahan yang kedua adalah penyiraman yang berlebih ataupun kurang. Bisa dibilang benih tanaman itu memang awal dari pertumbuhan, maka penyiraman itu perlu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Apabila benih tanaman dilakukan penyiraman terlalu banyak, maka itu juga tidak baik karena akan menimbulkan tumbuhnya penyakit seperti jamur pada areal perakaran. Selain itu, kondisi media tanam yang terlalu kering atau kurang penyiraman itu juga akan menyebabkan kondisi dari bibit ataupun benih tanaman itu menjadi layu ataupun kering. Kesalahan yang kedua adalah penyiraman yang berlebih ataupun kurang. Bisa dibilang benih tanaman itu memang awal dari pertumbuhan, maka penyiraman itu perlu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Apabila benih tanaman dilakukan penyiraman terlalu banyak, maka itu juga tidak baik karena akan menimbulkan tumbuhnya penyakit seperti jamur pada areal perakaran. Selain itu, kondisi media tanam yang terlalu kering atau kurang penyiraman itu juga akan menyebabkan kondisi dari bibit ataupun benih tanaman itu menjadi layu ataupun kering. Solusi yang bisa diaplikasikan oleh Sobat Benih semua pada kesalahan yang kedua ini yaitu yang pertama dengan melakukan penyiraman dengan semprotan halus ataupun sprayer yang sudah memiliki volume air yang akan dikeluarkan sehingga penyiraman yang dilakukan tidak menyebabkan bibit tanaman mengalami kelembaban yang berlebih. Dan pastikan penyiraman yang dilakukan tidak terlalu basah ya. Solusi yang kedua, pastikan drainase dari tempat persemaian itu memiliki aerasi yang cukup. Jadi Sobat Benih perlu memperhatikan nih tempat persemaian itu apakah sudah memiliki lubang untuk keluarnya air atau tidak. Dan yang terakhir yaitu dengan mengecek kelembaban secara rutin. Untuk kesalahan pertama dan kedua itu boleh jadi penyebabnya karena persemaian itu dilakukan di luar greenhouse ataupun di lahan langsung. Tentunya kesalahan pertama dan kedua itu akan terjadi ketika cuaca ataupun kondisi ya dari lingkungan tidak mendukung. Kesalahan yang ketiga yaitu kedalaman tanam yang tidak tepat. Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan benih itu sulit untuk tumbuh. Lubang tanam yang terlalu dalam akan menyebabkan benih kesulitan untuk
mencapai ke permukaan. Lubang tanam yang terlalu dangkal itu juga bisa menyebabkan benih yang masih dalam kondisi biji itu akan mudah terbawa air ataupun jatuh ke permukaan lain. Nah, solusi yang bisa Sobat Benih lakukan yaitu dengan memperkirakan lubang tanam yang dibuat yaitu seukuran 2-3 kali ukuran benih. Jadi tidak terlalu dalam ya. Untuk benih-benih kecil seperti cabai ataupun seledri itu cukup ditabur di permukaan media tanam dan kemudian ditutup tipis dengan media tanam. Dan solusi yang terakhir yaitu pastikan bahwa kondisi media tanam ataupun persemaian yang Sobat Benih lakukan itu sudah mendapatkan kelembaban yang cukup sehingga dapat mempermudah proses persemaian. Kesalahan yang keempat yaitu kurangnya atau terlalu berlebihnya penyinaran dari cahaya matahari. Tentu, kekurangan cahaya matahari dapat menyebabkan bibit ataupun benih tanaman tersebut mengalami etiolasi atau pemanjangan batang. Dan terlalu banyak cahaya juga dapat menyebabkan bibit ataupun benih tanaman mengalami kekeringan ataupun jadi kering dan terbakar. Solusi yang dapat Sobat Benih lakukan yaitu memastikan bahwa persemaian yang dilakukan telah mendapatkan penyinaran yang cukup sekitar 3-4 jam dalam sehari. Jika matahari terlalu terik, maka persemaian yang dilakukan sebaiknya menggunakan paranet ataupun pelindung plastik UV. Apabila tidak dilakukan dengan greenhouse, maka paranet ataupun plastik UV itu dapat melindungi benih tanaman dari kekeringan agar bibit tanaman tidak kepanasan. Jika Sobat Benih semua menyemai dalam ruangan, maka dapat menggunakan lampu low light dengan intensitas yang sesuai. Dan kesalahan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu tidak memberikan perlindungan hama dan penyakit. Itu juga menjadi salah satu kesalahan yang sangat fatal ketika melakukan proses persemaian karena kondisi tanaman ataupun benih yang tumbuh itu masih dalam kondisi yang rentan. Jadi jika tidak ada perlindungan dari hama penyakit, tentunya benih yang disemai itu akan dengan mudahnya diserang oleh hama dan penyakit dari tanaman tersebut. Beberapa kasus yang sering terjadi yaitu semut ataupun kutu itu dapat menyebabkan benih itu terhambat, dan yang paling sering terjadi yaitu penyakit jamur yang disebabkan oleh fungi. Itu juga karena beberapa faktor dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ya. Jadi itu bisa menyebabkan serangan penyakit pada proses persemaian. Solusi yang dapat Sobat Benih lakukan yaitu dengan menggunakan media tanam yang sudah steril dari hama maupun penyakit. Dan Sobat Benih juga dapat melakukan penyemprotan dengan pestisida nabati ataupun fungisida nabati dalam bentuk larutan bawang putih ataupun kayu manis ya, yang itu bisa menghambat ataupun melindungi ya kondisi benih ataupun tanaman yang masih dalam persemaian itu supaya terlindung dari hama dan penyakit. Oke, itulah 5 kesalahan yang sering terjadi dalam proses persemaian. Semoga Sobat Benih semua sudah mencatatnya ya, dan juga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar bisa melakukan proses budidaya tanaman dengan lebih baik lagi. Karena kondisi ataupun kualitas benih itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses budidaya tanaman. Oke, mungkin cukup saja penjelasan yang bisa saya paparkan untuk episode kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar untuk pertanian yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten yang menarik selanjutnya. Saya Rizal Pamungkas, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak konten-konten dari Benih Bertani TV. Benih Bertani TV, benih berkualitas, pilihan petani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.